Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita lanjutkan pembahasan dari komentar Santo Yohanes Salib pada bagian akhir dari baris yang pertama, mari kita lihat lebih dulu tentang Mada Rohani itu sendiri. Mada Rohani merupakan satu karya Santo Yohanes Salib yang menggambarkan perjalanan rohani dari jiwa dalam perjalanan rohani menuju Allah, dari permulaan sampai pada puncaknya, yaitu persatuan cinta kasih dengan Allah. Mada Rohani ini merupakan satu karya mistik yang ditulis oleh Santo Yohanes Salib dalam pengalaman mistiknya ketika dia berada dalam penjara, ya. Jadi segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi Santo Yohanes Salib bersama Santa Teresa Avila dalam pembaharuan Ordo Carmel, Santo Yohanes juga membawa Santo Yohanes Salib akhirnya dipenjarakan. Tetapi dalam penjara ini justru di tengah segala, ya, bukan hanya penderitaan jasmani, tetapi juga penderitaan batin yang dahsyat, ya. Dalam penjara ini kemudian Santo Yohanes Salib juga mengalami malam gelap rohani, tetapi kemudian juga justru di penjara ini, di tengah pengalaman mistik ini, akhirnya kita juga membuahkan suatu karya-karya yang luar biasa, di mana kemudian dilahirkan juga puisi-puisi Mada Rohani ini. Puisi Mada Rohani ini kemudian diungkapkan dengan lambang-lambang seperti percakapan atau dialog antara mempelai pria yang merupakan lambang dari Kristus sendiri dan mempelai wanita yang merupakan lambang dari jiwa. Dan kemudian dalam berbagai kesempatan kepada suster-suster di Beas, Santo Yohanes Salib kemudian memberikan komentar-komentar atas puisinya berupa cuplikan-cuplikan, tetapi kemudian atas permintaan Beata Anna dari Yesus, jadi seorang yang banyak membantu Santa Teresa Avila dalam pembaharuan ini, atas permintaan beliau akhirnya Santo Yohanes dari Salib memberikan komentar dari puisi Mada Rohani ini secara lengkap. Baik, sekarang kita akan masuk lebih lanjut, yaitu kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita bahas terdahulu, dan kemudian kita akan selanjutnya akan menginjak pembahasan untuk baris yang kedua dari puisi Mada Rohani stansa yang ketiga ini. Intinya di sini apa? Cinta kasih kepada Allah juga perlu dibuktikan. Ya, tidak cukup I love you Jesus. Oh, Yesus, I love you. Tidak cukup. Atau aku mengasihimu Yesus. Tidak cukup itu. Aku cinta padamu Yesus. Tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tidak cukup juga dengan doa-doa kita, baik doa lisan maupun doa batin. Doa tetap, ya, harus, itu menjadi dasarnya. Tetapi tidak cukup hanya doa. Cinta kepada Allah harus dibuktikan secara nyata. Mari kita lihat baris yang kedua. Kan kudaki gunung dan kususuri sungai. Ya, jadi intinya kan kudaki gunung ini sesuatu, mendaki sesuatu yang tinggi, dan juga menyusuri sungai atau pantai ini kemudian mencari ke tempat yang rendah, ya, seperti sifat air ini, ya, yang turun dari atas ke bawah. Kita lihat apa ya komentar dari Santo Yohanes dari Salib. Gunung-gunung yang tinggi melambangkan kebajikan. Pertama karena tingginya, kedua karena kesulitan dan tenaga yang dibutuhkan untuk mendakinya.
ia berkata akan melatih hidup kontemplatif dengan kebajikan-kebajikan ini. Ya, jadi kemudian artinya apa? Kebajikan-kebajikan yang harus dilakukan, yaitu perbuatan-perbuatan baik, ya, segala kebajikan-kebajikan. Jadi apa yang disebut kebajikan ini adalah pengertiannya perbuatan baik yang diulang-ulang sampai kemudian menjadi suatu kebiasaan baik, menjadi suatu kebajikan. Nah, kebajikan-kebajikan ini bisa juga meliputi kebajikan teologal atau kebajikan ilahi, iman, harapan, dan kasih. Dan juga kebajikan-kebajikan moral. Ya, tetapi kemudian kalau kita lihat bagaimana menghayati kebajikan-kebajikan ini, ya, tentu dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada YouTube sebelumnya kita bicara tentang hidup di hadirat Allah. Di situ ada teladan seorang kudus Karmel, yaitu apa? Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Yang artinya apa? Melakukan segala sesuatu, kewajiban, segala tugas yang diserahkan padanya, segala tanggung jawab yang diserahkan, dia berikan nilai, yaitu sebagai persembahan demi cinta kasih kepada Yesus. Yesus, saya mau melakukan ini, saya mau memasak demi kasih kepadamu. Tuhan Yesus, saya mau memperbaiki sepatu demi kasih kepadamu. Tuhan Yesus, saya mau bekerja, mau melakukan ini itu demi cinta kasih kepadamu. Ya, tapi ini sebagai suatu latihan ya. Jadi bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan pun bisa menjadi suatu doa yang terus menerus. Ini teladan Bruder Laurentius dari Kebangkitan. Tetapi kemudian ya juga berusaha menghayati hidup dalam kebajikan, baik iman, harapan, dan kasih. Nah, kasih kepada Allah, ya. Kemudian juga jangan lupa kasih kepada sesama, ya. Bicara tentang kebajikan, ini satu hal yang penting. Santa Teresa Avila juga ketika mengajarkan doa, dia juga mengatakan bahwa doa harus disertai juga pelaksanaan kebajikan, atau yang biasanya dipakai istilah syarat-syarat doa. Hidup doa harus juga disertai syarat-syarat doa, itu ada 3, yaitu kasih kepada sesama, lalu yang kedua kelepasan, yang ketiga kerendahan hati. Ini yang ditekankan Santa Teresa Avila. Nah, tetapi Santo Yohanes Salib menekankan pelaksanaan kebajikan, hidup dalam iman, ya, di tengah segala kekhawatiran, ketakutan, kita berusaha tetap percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu kemudian ya perbuatan-perbuatan kasih, satu hal yang mungkin ya gampang diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan, bagian dari kasih itu. Dan juga telah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu apa? Seperti di atas salib Tuhan Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Mengampuni. Ini juga bagian dari kebajikan cinta kasih. Ya. Kita juga tidak bisa doa kalau kita hidup dalam dendam, dalam sakit hati, dalam kebencian. Maunya mengarah pada Yesus, misalnya kita membiasakan diri dengan doa Yesus. Yesus, tarik nafas Ye, hembuskan nafas Sus. Tarik nafas Ye, hembuskan nafas Sus. Tapi setiap kali mau menyerukan nama Yesus, ingatnya siapa? Benci, dendam, sakit hati, tidak bisa mengampuni. Si dia yang telah menusuk hatiku. Ya, akhirnya apa? Orang juga tidak bisa berdoa dengan baik. Tetapi ya sudah, kalau dalam kondisi ini, satu hal memang pengampunan ini bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. Ya, tetap saja
berusaha untuk mengampuni walaupun sulit. Kalau tidak mampu mengampuni, katakan saja pada Tuhan, Tuhan, saya mau doa tapi saya sulit mengampuni. Tolong Tuhan, dalam ketidakmampuanku ini, tolong supaya saya dapat tetap mengampuni seperti yang Engkau kehendaki. Nah, ini satu contoh ya, bagaimana misalnya tentang pelaksanaan kebajikan. Tetapi juga kebajikan-kebajikan lain, misalnya kesabaran, dan sebagainya. Ya. Kemudian kita lihat, kan kususuri sungai atau pantai ya, ada terjemahan lain. Sungai yang rendah melambangkan penyangkalan diri, mati raga, latihan rohani yang dipakai jiwa untuk melatih diri ya, baik untuk hidup aktif maupun kontemplatif. Jadi dalam hal ini sungai atau pantai ini melambangkan apa? Air. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah ya. Jadi demikian kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, ya, pernah beberapa waktu lalu ada sebuah tayangan YouTube dari seorang Romo, ya, yang kemudian artinya apa? Berjumpa dengan, ya, bincang-bincang dengan seorang kebatinan, ya, seorang kebatinan dari aliran kejawen begitu, yang kemudian memang dijumpai Romo tersebut berdoa di Gua Maria, ya, kalau tidak salah Gua Maria Kaliori. Nah, tetapi kemudian artinya apa? Ya, Romo itu kemudian bertanya, mengapa Anda berdoa di sini dan sebagainya, ya, hanya untuk artinya untuk, ya, keingintahuan Romo untuk juga, ya, beramah-tamah dengan orang tersebut. Lalu dia ceritakan, ya, karena, ya, dengan latar belakangnya dan sebagainya, dia ceritakan alasannya. Lalu kemudian akhirnya Romo ini kemudian menceritakan, ya, kalau kami di sini memang beda. Artinya apa? Ya, Tuhan Yesus yang kami ikuti ini sebagai murid-murid Kristus, ya, justru memberikan teladan, ya, bukan untuk semakin hebat, semakin, ya, luar biasa, semakin terus sakti naik sakti mandraguna begitu ya. Tapi justru Yesus mengajarkan apa? Untuk semakin merendah seperti Tuhan sendiri, yang kemudian akhirnya dia, walaupun Allah seperti dikatakan Santo Paulus, telah mengosongkan diri sedemikian rupa dan mengambil wujud seorang hamba, merendahkan diri sehabis-habisnya dalam rupa yang tersalib. Dan inilah yang diteladani oleh Tuhan dan Guru kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita yang sungguh-sungguh merindukan Allah, merindukan untuk bersatu dengan Allah, tidak mau juga harus melewati jalan ini. Seperti aliran sungai yang selalu mencari ke tempat yang rendah, penyangkalan diri, mati raga, latihan rohani yang perlu selalu kita usahakan, baik dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam kehidupan doa. Satu hal yang ditekankan Santo Yohanes Salib pada poin ini, demi mencari Sang Kekasih, maka jiwa perlu berusaha untuk melatih kebajikan dan merendahkan diri dengan penyangkalan diri dan kerendahan hati. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa segala usaha yang kita lakukan ini, kita lakukan dengan bantuan rahmat Allah. Kalau kita boleh dan mampu untuk melakukan, karena semata-mata apa? Allah yang mengerjakan di dalam diri kita. Karena Roh Kuduslah yang menolong kita untuk terus-menerus boleh berusaha untuk mengasihi Allah dengan segala kebajikan, dengan segala perbuatan-perbuatan baik, dan juga dengan segala penyangkalan diri dan kerendahan hati.